Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillahi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi Sugiharti MPD dan teman-teman semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan alat dan bahan serta teknik dasar berkarya seni rupa. Yang pertama adalah tentang bahan dan teknik berkarya seni rupa. Jadi, teknik adalah cara seseorang mewujudkan gagasan atau ide menjadi sesuatu yang menarik, sehingga mempunyai nilai perwujudan dengan penggunaan media yang berupa alat dan bahan seni rupa. Teknik berkarya adalah teknik yang digunakan dalam memberi bentuk atau wujud yang berbeda. Bahan untuk berkarya seni rupa tidak hanya berupa kertas gambar, kanvas, cat air, cat minyak, dan pastel, tetapi sangat beragam dan tidak terbatas. Kemampuan menggunakan bahan tergantung dari keahlian individu dalam berkarya. Bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa diantaranya adalah warna cat, kertas, kanvas, tanah liat, batu, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang berkarya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Demikian pula dengan karya seni rupa 2 dimensi. Adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Unsur-unsurnya adalah garis atau line, raut, ruang, tekstur atau barik, warna, gelap terang, medium, bahan, dan teknik. Bahan untuk membuat karya seni dikategorikan menjadi 2, yaitu bahan alami dan bahan sintetis, berdasarkan sumber bahan dan proses pembuatannya. Bagian C, berkarya seni rupa 3 dimensi. Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi. Pada karya seni rupa 3 dimensi juga mengandung unsur garis, bentuk, bidang, warna disusun sedemikian rupa sehingga membentuk objek tertentu. Karya seni rupa 3 dimensi ada yang memiliki fungsi pakai dan ada yang memiliki fungsi hias saja. Untuk berkarya seni rupa 3 dimensi ini, kita dapat memilih dan mencoba berbagai bahan, teknik, dan medium sesuai dengan objek dan fungsi yang kita inginkan. Unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi karya 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai, seni rupa terapan, available art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja. Perbedaan fungsi ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Mobil yang kita tumpangi, kursi yang kita duduki, telepon genggam yang kita gunakan adalah juga karya seni rupa 3 dimensi. D. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran seni rupa. Dalam rencana sebuah pameran, perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Tanpa perencanaan yang sistematis, sebuah pameran tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Urutan kegiatan dalam merencanakan pameran seni rupa adalah: yang pertama, menentukan tujuan pameran. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam penyusun laporan pameran adalah menetapkan kegiatan dahulu tujuan pameran tersebut. Yang kedua, menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan setelah tujuan pameran dirumuskan. Penentuan tema ini berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema, dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Setelah itu, rumusan tujuan dan
tema telah kita tetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan. Untuk mendukung penyelenggaraan pameran agar berjalan dengan lancar, perlu dibuat kepanitiaan dalam sebuah organisasi. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan atau kondisi dan situasi. Yang selanjutnya yaitu menentukan waktu dan tempat kegiatan pameran. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pada akhir semester atau tahun ajaran menjelang hingga saat pembagian rapot. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pameran tidak mengganggu kegiatan belajar dan dapat diikuti serta disaksikan oleh segenap warga sekolah. Berikutnya yang kelima, penentuan tempat pameran. Penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah atau ukuran, jumlah serta karakteristik karya yang akan dipamerkan. Kemudian yang keenam, menyusun proposal kegiatan pameran. Penyusunan proposal kegiatan sangat bermanfaat dalam kegiatan persiapan pameran. Proposal kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, proposal ini juga dapat digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak atau sponsorship untuk membantu kelancaran pameran tersebut. Secara umum, kemudian pameran dan pegelaran sebagai media pembelajaran seni. Peran seni sebagai media pendidikan. Seni memiliki peran sebagai media pendidikan, salah satunya yaitu sebagai alat peraga atau memperlancar proses belajar supaya lebih mudah memahaminya. Seni memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, visual, spasial, musikal, linguistik, logik, matematik, naturalis, serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional. Bidang seni rupa musik, tari, dan keterampilan memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan seni dan keterampilan, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman, mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Misalnya, di dalam seni teater, pendidikan budi pekerti ini sangat kentara dalam pemunculan karakter. Pembelajaran seni budaya ini tidak ingin mendidik siswa agar menjadi seniman, melainkan agar siswa dapat lebih menghayati peran kehidupan dalam mengarungi peradaban. Jika ia tertarik lebih dalam terhadap teater, ia bisa memilih sanggar-sanggar teater di luar sekolah untuk menampung bakatnya tersebut. Contoh lainnya antara lain ramainya pagelaran seni baik
berupa show atau pagelaran seni pertunjukan maupun berupa pameran seni rupa yang terjadi selama liburan sekolah. Ternyata memberikan arti tersendiri bagi kebersinambungan proses kependidikan yang selama 1 tahun ajaran di bangku sekolah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa seni rupa pada masanya adalah proses dari manusia. Seni rupa sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit untuk ditilai, bahwa masing-masing individu memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah warna garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.